Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 dari kelas 11 MIPA 6 ingin mempresentasikan atau menjelaskan suatu materi tentang ancaman Ipolex Buthankam. Berbicara tentang ancaman, negara yang berdaulat tidak terlepas dari adanya sebuah ancaman, baik itu ancaman militer maupun non-militer. Ancaman tersebut harus segera diatasi karena keberadaannya yang dapat membahayakan kedaulatan rakyat, keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer berbeda dengan ancaman militer. Bentuknya tidak terlihat karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, informasi, serta keselamatan umum. Adapun bentuk-bentuk ancaman yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Zubodin akan melanjutkan materi dalam bidang ideologi. Ideologi lain yang cukup mengancam eksistensi ideologi Pancasila adalah ideologi komunis dan liberalisme. Ideologi liberalisme merupakan ancaman yang paling serius, sebab tidak hanya mempengaruhi Indonesia. Liberalisme juga mempengaruhi hampir semua negara di dunia. Dalam buku Kamus Istilah Pendidikan Kewarganegaraan 2020, karya Tim Panca Aksara, liberalisme adalah paham yang menganut kebebasan pada aspek individual khususnya. Apalagi saat ini telah memasuki era globalisasi. Era globalisasi membuat ideologi liberalisme berkembang secara pesat. Contoh kasus ancaman di bidang ideologi yaitu 1. Pemberontakan PKI di Madiun. PKI mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1948 yang dikenal dalam gerakan G30S PKI, yaitu gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. 2. Gerakan separatis GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Usman. Saya akan menjelaskan tentang bidang politik. Ancaman dalam bidang politik terbagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan ancaman dalam luar negeri. Ancaman luar negeri berupa tekanan politik, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri berupa parasitisme. Parasitisme dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya paham atau memisahkan diri. Arti dari memisahkan diri adalah memisahkan diri dari Indonesia. Parasitisme tidak dapat dilawan dengan senjata, melainkan mencari simpati dari masyarakat internasional. Separatisme semacam ini tidak bisa dilawan dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa parasitisme dalam bidang politik memiliki ancaman yang besar terhadap keutuhan dan kedaulatan bangsa. Contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang politik adalah A. Politik uang, B. Politik sara, C. Politik oligarki, dan D. Penyerangan batas wilayah negara. Perkenalkan, nama saya Panji Arung. Di sini saya akan membacakan tentang bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam dipicu oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut bisa menjadi titik utama munculnya berbagai macam permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan sebagainya. Sedangkan ancaman dari luar disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi seperti gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, munculnya sikap individualisme, dan munculnya gejala westernisasi. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah sebagai berikut: munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Dan yang terakhir adalah adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamia. Di sini saya akan membacakan materi tentang bidang pertahanan dan keamanan.
Sistem pertahanan keamanan yang total atau menyeluruh sifatnya tentu saja bertujuan untuk menghadapi ancaman yang juga sifatnya menyeluruh. Dalam hal ini, ancaman apa saja diperkirakan akan membahayakan keberlangsungan eksistensi sebuah negara bangsa. Dan keamanan berupa ancaman militer. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pemberontakan senjata, spionase, dan aksi teror bersenjata. Sebagai catatan, Indonesia belum pernah melakukan latihan pertahanan keamanan nasional dalam menghadapi ancaman terhadap negaranya. Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah agresi militer Belanda, pemberontakan PKI Madiun, G3OS, pemberontakan DI, TII, dan lain-lain. Berikut contoh-contoh kasus ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Di antaranya, 1. Konflik berunsur SARA, 2. Penyelundupan senjata, 3. Sabotase, 4. Persengketaan wilayah, 5. Perang saudara, 6. Gerakan separatis, 7. Agresi militer, aksi teror, spionase, dan terorisme. Selain itu, Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya. Dan untuk memisahkan diri dari Indonesia, gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Perkenalkan, nama saya Pinkanter Ferdianti dari kelas 11 menyenam. Bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi yang paling nyata adalah globalisasi ekonomi. Dampak negatif dari globalisasi ekonomi adalah Indonesia dibanjiri produk asing, munculnya kesenjangan sosial yang tajam, koperasi sulit berkembang, dan cepat atau lambat perekonomian dalam negeri akan dikuasai oleh asing. Ancaman di bidang ekonomi semakin serius karena adanya kasus perang dagang antar Amerika dan Cina. Ancaman dalam bidang ekonomi secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Ancaman eksternal. Ancaman dalam bentuk eksternal meliputi kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, tidak siap menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan pada pihak asing. Adapun dampak negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muhlisa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh yang telah disebutkannya tadi. Seperti 1. Separatisme. Separatisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris separat yang berarti terpisah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan memisahkan diri, mendirikan negara sendiri. 2. Operatik produk. Operatik produk atau dikenal di Indonesia dengan nama agresi militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. 3. Spions. Spions atau suatu praktik pengintaian memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah informasi tersebut. 4. Sabotase. Sabotase adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan, personel, dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan, yang berada di tengah-tengah masyarakat.
Kehancuran harus menimbulkan efek psikologis yang besar. 5. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soal nekatnya kapal-kapal nelayan Cina yang masih beroperasi di Laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintah Cina. Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan Cina. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap sekali bersengketa batas wilayah. Nothing feels better.